Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini terima kasih sudah hadir di kelas yang pertama kali saya ngajar ini, ya hari Selasa jam 7. Ini saya coba screenshot ya. Oke. Baik. Apakah ada yang di ini masih ada di Jogja ngekos? Ada? Ada Pak. Tidak ada ya? Ada. Oh ya. Tapi mayoritas semuanya di rumah ya. Saya juga di kampung halaman, saya dari Pati ya. Pati ya. Kemarin jenguk orang tua sama adik ada nikahan. Jadi ya semoga ini nanti koneksinya tidak terhambat ya. Biasalah ya, kita tahu kalau di daerah-daerah yang mungkin belum tercover oleh fiber optik ataupun sinyalnya ini ya, pasti akan menjadi kendala ini. Semoga nanti lancar ke depannya. Untuk awalan ini ya, kita tentu perkuliahan kita awali dengan perkenalan dulu dan nanti langsung disusul materi. Nah, kenapa kok langsung materi? Karena ini ya, kita untuk belajar jaringan komputer 1 ini kita mengacu ke Cisco Academy ya, Cisco Academy atau kita sebut dengan ini CCNA 1 ya. Tapi sekarang dulu ada 4 semester, sekarang cuma 3 digabungkan. Nah, kenapa harus langsung ada pelajaran? Karena slide-nya ini ya, materinya ada kurang lebih 17 ya, kurang lebih 17 bab. Jadi kalau kita undur berarti kita tidak ada hal yang tidak kita sampaikan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita perkenalan dulu ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, ini kita awali perkenalan. Saya buka CV dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Pak. Baik. Sudah Ya. Pak. Ya, seperti hanya saya mengawali karir ini ya, berawal bukan dari Amikom ya. Jadi nama lengkap dulu ya, nama saya Ahmad Saadi, silakan dipanggil Saadi. Nah, ini ya. Saadi ya. Kemudian tentu seperti halnya kalian bahwa setiap kegiatan aktivitas tentu memiliki tujuan ya. Tujuan ini tentu harapannya menjadi tujuan mulia ya. Gitu. Seperti halnya kalian tentu tujuannya pagi ini hadir, ada yang sudah mandi, ada yang belum gitu ya. Tentu memiliki tujuan yang baik ya. Pertama yang harus kita kuatkan adalah niat ya, niat bahwa kita saat ini sebagai mahasiswa-mahasiswi tujuannya adalah mencari ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat tentu akan berdampak pada karir kita gitu ya. Bukan untuk tujuannya mencari kerja ya, tetapi mencari ilmu yang bermanfaat. Manfaat itu maksudnya apa gitu ya? Manfaat tentu akan memberikan dampak positif di lingkungan di sekitar kita ataupun di perusahaan kita nanti gitu ya. Nah, seperti halnya begitu juga dengan saya ya. Harapannya dari kegiatan saya mengajar bertemu dengan kalian bisa memberikan dampak positif ya, memberikan manfaat, sharing gitu ya. Tentu sudah ada, saya yakin ada sebagian dari kalian sudah pernah belajar jaringan yang dari SMK khususnya ya. Kemudian
Untuk pendidikan formal, saya juga berasal dari Amikom, ya, dari tahun 2019, lulus 2013, kemudian lanjut di Universitas Gadjah Mada, ya, dari tahun 2013 sampai 2015. Artinya di sini, alhamdulillah tepat waktu ya, tidak cepat-cepat juga, ya, tetapi juga tidak molor gitu ya. Nah, tentu ini semua kita bisa melaksanakan itu semua tentu ada motivasi yang harus kita capai gitu ya. Kemudian pendidikan non formal ya ada pelatihan-pelatihan khususnya terkait dengan instruktur yaitu di PT GIT atau sekarang Amikom Center, dan juga saya juga di Gadjah Mada Academy juga ya. Kemudian untuk ini ya, untuk spesialis justru saya mengajar ini bukan hal yang utama ya. Karena saya selain mengajar, utamanya adalah sebagai praktisi, ya, praktisi. Nah, di mana gitu ya? Jadi saya menetap di MSW Studio. Apakah sudah tahu MSW Studio? Sudah ya? Itu yang buat Beberapa animasi belum ya. Oh ya, betul. MSW Studio ini adalah badan usaha milik Amikom yang fokus pada pembuatan film animasi, baik itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya di situ sebagai kepala bagian IT-nya atau IT manajernya. Nah, dan semuanya anggota saya di kantor itu juga lulusan dari Amikom. Memang prioritas lulusan Amikom. Nah, bahkan kalau misalkan ada di kelas ini yang minat terkait dengan network security, nah saya juga sedang membuka magang ya. Jadi yang penting suka dulu ya, suka, nggak apa-apa nanti magang gitu ya, magang. Nah saya juga membuka kelas-kelas magang untuk semester akhir ya utamanya gitu. Nah selain di MSW Studio, saya juga sebagai auditor ya, auditor untuk umumnya untuk kebanyakan di perbankan ya, di Bank Perkreditan Rakyat. Dan juga beberapa dinas Kominfo se-Jawa DIY ya. Jadi ya semoga dari pengalaman-pengalaman ini bisa memberikan sisi lain dalam kita belajar gitu ya. Jadi tidak melulu materi. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya merasakan sendiri bahwa materi dari Cisco ini bisa digunakan sebagai acuan kita dalam ketika nanti kita bekerja gitu ya. Karena memang Cisco ini bukan hanya jualan produk tetapi juga yang mereka sampaikan di sini berikan adalah materi juga. Harapannya apa? Ya konsep dasar jaringan ini bisa kita ketahui, apapun perangkatnya yang akan kita pegang nanti juga akan kita ketahui juga gitu. Oke. Nah, sampai saat ini saya juga masih menjadi auditor terakhir kemarin di BPR Karanganyar, Bank Klaten, Bank Boyolali dan lain sebagainya. Kemudian juga beberapa proyek-proyek juga saya saya ikuti ya, utamanya banyaknya di Pemkot Jogja ya sampai hari ini. Begitu. Itu adalah sekilas dari profil saya. Kemudian untuk kontrak perkuliahan ya. Jadi tentunya pelaksanaan perkuliahan ini kita akan laksanakan secara asinkronus maupun sinkronus ya. Jadi saya sendiri suka sinkronus, tetapi kalau nanti misalkan ya, karena kegiatannya bukan hanya di Amikom, semoga tetaplah saya ingin bertemu dengan teman-teman semuanya ya, tetapi kalau tabrakan jadwalnya ya tidak memungkinkan, maka nanti kita bisa belajar secara mandiri ataupun asinkronus. Untuk materi sudah saya upload ya berupa link di Waskita ya, di Waskita. Mana Waskita tadi ya? Ya, sudah saya upload di Waskita. Nah, ini slide-slide materi sudah saya sampaikan di Waskita. Bisa Anda download terlebih dahulu ya. Kalau misalkan downloadnya itu terlalu banyak nanti bikin malas ya, downloadnya sesuai dengan porsinya.
Ibaratnya kalau makan langsung satu wakul itu ya terlalu banyak, maka kita bisa mengambil setengah piring atau satu piring dulu gitu ya. Baik, kemudian untuk tata tertib ya. Jadi tentu supaya kegiatan ini lancar gitu ya, harapannya apa itu sampai akhir nanti lancar gitu. Ya maka tata tertibnya tentu pastikan kita semuanya dapat mendapatkan akses internetnya. Kemudian untuk virtual meetingnya nanti atau virtual roomnya kita banyak menggunakan Google Meet saja ya. Kemudian informasi ataupun link pertemuan akan saya sampaikan di WA Group. Kemudian gunakanlah nama asli ya, nama asli atau jangan nama alias ataupun nama-nama yang tidak bagus lah. Karena nama katanya sebuah doa gitu. Ya. Kemudian untuk apa itu kondusif di kelas ya, silakan nanti suaranya dimatikan atau di mute selama saya menyampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan raise your hand ataupun bisa di kolom chatting ya. Kemudian setelah saya apa itu presensi akan saya share kode presensinya. Silakan Anda presensi, kemudian tentunya berpakaian sopan. Sopan di sini ya, kalau dulu tagline-nya Amikom tempat kuliah orang berdasi, untuk case ini silakan ya pakai baju utamanya ya. Jadi kalau apa itu sedang baru selesai mandi ya, pastikan close cam ya. Jadi ada kejadian gitu ya, ya tentunya cowok gitu kan, dan gurunya cowok. Nah ini kalau habis mandi nggak ditutup kan repot kan. Nah ini itu dipastikan gitu ya. Berpakaian sopan di sini ya berkerah lah, minimal kaos berkerah. Kalau misalkan tidak ya masa nggak punya gitu kan, gitu ya. Kemudian untuk persentase penilaian, jadi teman-teman nanti ada dua penilaian ya. Pertama nilai yang digunakan atau kita berikan untuk Amikom ya. Yang kedua adalah nilai yang akan kita berikan kepada Netakat. Nah, jadi pada apa itu mata kuliah ini Anda secara tidak langsung belajar di dua tempat yang berbeda. Pertama adalah di Universitas Amikom, yang kedua adalah di Cisco Academy, gitu ya. Artinya di sini harus kita berikan kedua instansi tersebut nilai kita ya. Pertama untuk Amikom ya, ini persentasenya. Jadi apa itu setiap selesai perkuliahan nanti ada grup exam ya. Ada 6 grup exam dari 17 materi ya. Jadi setelah menyelesaikan chapter 1, chapter 2, chapter 3 nanti ada ujiannya gitu ya. Nah, ini persentasenya untuk Amikom itu adalah 10%. Kemudian untuk UTS ya, ujian tengah semester 15%. Kemudian untuk UAS 25%. Kemudian ada final exam. Nah, final exam ini ujian yang diselenggarakan atau materinya dari Cisco ya, materinya dari Cisco Academy. Ini bobotnya 10%. Nah, ini sifatnya teori semua ya. Dan untuk final exam ini lebih condong ini banyak menggunakan pilihan ganda ya. Silakan nanti Anda memilih ya. Gitu. Kemudian untuk praktikum, jadi setiap selesai kita kelas teori tentu ada kelas praktikum nanti ya. Jadi ada namanya lab activity ya. Lab activity. Nah, ini bobotnya 15%, kemudian ada apa ya? Practical exam ya atau PT Skill Assessment PTSA. Nah, ini sekaligus nanti saya gunakan sebagai responsi ya. Ini bobotnya 15% gitu ya. Kemudian untuk kehadiran ini 10% ya, baik teori maupun praktikum saya kumpulkan jadi 10% gitu ya, total 100%. Nah, ini nilai ini apa itu sudah kesepakatan kami sebagai ini ya, dusun rumpun apa itu dosen bukan dusun. Dosen rumpun Jarkom. Nah, ini apa itu semoga bisa diterima gitu ya. Semoga bisa diterima. Ini bobotnya rata-rata ya. Jadi tidak ada yang paling tinggi mana ya. Yang paling tinggi tentu UAS ya, UAS.
Jadi nanti itu ujian Sisko ada sendiri, UTS UAS ada sendiri. Gitu ya. Kemudian untuk netakat ini bobotnya ya, chapter examnya 20% ya. Jadi chapter exam group setelah kita menyelesaikan chapter 1 sampai 3 kemudian ada ujiannya gitu ya. Nah, itu 20%. Kemudian skill exam 45% ini lebih ke praktikum, kemudian final exam ya, ini lebih ke teori. Nah, ini persentasenya adalah 35%. Jadi total 100%. Nah, adapun tolak ukur, nah Anda ingin punya nilai berapa gitu ya, nilai apa gitu ya, A, B, C, D, dan E gitu ya. Nah, silakan Anda pilih. Nah, kira-kira kalau kalian untuk diminta memilih, ada nggak yang memilih nilai E? Tentu tidak ada ya. Ada nggak yang memilih nilai C? Tentu tidak ada juga. Nah, ya harapannya nilainya bagus-bagus semua, A atau B gitu ya. Tetapi yang terpenting di sini memang nilai itu bisa menjadi tolak ukur gitu ya, tetapi tingkat manfaat atau tidaknya pertama adalah dari sisi Anda memperbaiki niatnya, kemudian juga sopan santun barangkali ya, malaikat ada yang mendoakan gitu ya, mudah untuk menerima ilmu gitu ya, dan bermanfaat ilmunya. Gitu. Baik, kemudian untuk ini ya, di mana kita mengakses materinya. Jadi materi sudah saya share di Waskita. Untuk detailnya kita bisa mengakses di website utama yaitu netakat.com. Nah, netakat.com itu ini ya, ini situs resmi dari Sisko. Silakan nanti login ya. Nah, Pak, saya belum punya akun ya. Nanti setelah ini saya arahkan Anda semuanya untuk mendaftar di Netakat. Nah, tapi kabar kurang enaknya ternyata dari apa itu prodi informatika ternyata belum menyisihkan dana pendaftaran itu ya. Jadi pendaftaran itu tidak termasuk dari pendaftaran Sisko. Maka di sini nanti Anda diwajibkan untuk registrasi ya sebesar 100.000 info dari Amikom Center ya. Nah, ini bukan masuk di rekening saya tetapi adalah di lembaga khusus Amikom Center gitu ya. Karena selain kita nanti dapat materi adalah dapat sertifikat yang dikeluarkan oleh Amikom Center dari Sisko Academy gitu. Kemudian ini materinya ya. Kemudian di mana kita ujian chapternya? Nah, nanti silakan Anda masuk di situs netakat.com ini, gitu ya. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan informasi, nanti akan saya sampaikan melalui WA group, ya. Nah, itu saya hadir, kemudian tidak hadir, hadirnya link virtualnya mana gitu ya, semuanya di WA group. Kemudian apa software yang digunakan? Nah, ini software yang digunakan kita rekomendasikan Packet Tracer. Kenapa Packet Tracer? Karena ini software simulasi yang paling ringan ya di antara yang lain gitu ya. Nah, biasanya kalau kita pertemuan secara offline ya di ruang kelas gitu ya, tentu ada beberapa kesempatan itu menggunakan perangkat langsung, tetapi kalau hal ini tidak memungkinkan gitu ya. Tetapi harapannya gini teman-teman. Jadi dari simulasi ini kita coba persepsi kita adalah seperti hanya memegang perangkat langsung bagaimana langkah-langkah kita, persepsi kita supaya kita tidak demam panggung ya ketika nanti kita bekerja seperti itu. Ya harapannya semester depan ya kita bisa bertemu di Jarum 2 ataupun perancangan jaringan di semester 6 kita bisa bertatap muka ya sehingga bisa apa-apa yang mungkin ada yang kurang di pertemuan virtual ini bisa kita lengkapi di pertemuan ya semoga ya pertemuan di kelas gitu ya. Oke, kemudian untuk memperoleh nilai maksimal, nah ini saya berikan tips ya. Jadi usahakan absen 100% ya, artinya absen ini atau presensi ya, presensi bisa menyumbang tadi adalah 10% tersendiri. Kemudian kalau ada tugas ya tepat waktu gitu ya, tepat waktu. Jadi biasanya tugasnya itu saya kasih waktu 1 minggu ya,
Misalkan hari ini ada tugas gitu ya, biasanya hari hari Seninnya itu adalah deadline terakhir gitu ya. Jadi setelah ketika pertemuan itu sudah nggak memikirkan gitu ya, saya belum mengerjakan gitu enggak ya, nggak kepikiran lagi karena udah submit. Kemudian aktif di kelas ya, aktif di kelas artinya di sini bertanya ya. Semoga nanti bisa menjadi poin tambah ya, atau ibaratnya kita menabung ya, menabung apa itu ketika nanti ada kurangnya dikit, misalkan nilainya itu 79 atau 80 untuk mendapatkan A itu kan kurang 1 poin. Nah, itu bisa nanti bisa mengatur itu gitu ya. Kemudian juga belajar kembali tentunya ya. Karena saya sudah belajar dulu ya, saya lebih tahu dulu gitu ya. Dan saya yakin kalian pasti ada yang lebih hebat dari saya ya. Silakan nggak apa-apa ya. Karena apa itu kalau guru itu mendapatkan apa itu atau memiliki siswa yang cerdas, pandai, itu akan sangat senang sekali gitu ya. Kita diskusi gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengikuti ini ya, UTS dan UAS ini penting sekali, karena kalau kita tidak mengikuti UTS dan UAS, nilainya itu tidak boleh dikeluarkan oleh bagian Direktorat Akademik Amikom ya, tidak boleh. Jadi usahakan ini UTS UAS harus ikut gitu ya, dan bobotnya ini juga tadi banyak gitu ya, ada 15% untuk UTS dan UAS 25% kalau nggak salah tadi ya. Oke, betul. Baik, kemudian mengikuti perkembangan kuliah ya, baik dari WA Group ataupun dari LMS Amikom atau Waskita, kita tahu Waskita gitu ya. Untuk kontra perkuliahan perkenalan saya cukupkan sampai sini. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Ya, mau Lidan, monggo. Mau nanya, Pak, waktu di matkul semester 2 itu di hardware software 1 itu udah bikin akun Cisco, apakah harus bikin lagi? Akun Cisco. Oh, gitu. Baik. Jadi ini ya, apa itu? Untuk daftar lagi ya. Jadi pendaftaran itu case-nya di sini adalah kita mendapatkan apa ya, akses untuk materi tersebut ya. Kalau kemarin di hardware software sudah daftar, berarti kan aksesnya hanya terbatas di hardware software gitu ya. Kalau ingin Jarkom berarti ya tidak bisa gitu ya. Maka disarankan nanti semuanya mendaftar lagi untuk Jarkom ya, untuk mendapatkan materi Jarkom gitu. Ya, gitu Mas. Ada lagi yang tanyakan? Oke, raise your hand. Mukhlisin, silakan. Untuk daftar laginya itu gimana Pak? Apa kita harus hapus akun dulu apa kayak gimana Pak? Daftar apa Mas? Daftar lagi untuk Cisco-nya. Oh gitu ya, baik. Kita Jadi harus hapus nanti akun apa ya, gimana gitu Pak? hapus akun. Gini, jadi bukan, jadi gini ya, maksudnya case-nya gini. Kan kita sudah memiliki akun nih, ya. Nah, maksudnya daftar di sini itu kita lebih ke di-enroll ya, dimasukkan gitu ya. Jadi untuk account yang sudah terbentuk di Netakat, nah itu nggak perlu dihapus. Nah, nanti masih menggunakan account itu gitu loh ya. Tetapi untuk masuk ke apa itu materi atau course jaringan komputer atau komputer network, nah itu harus didaftarkan. Nah, yang mendaftarkan nanti siapa? Yang mendaftarkan nanti ada bagian tersendiri dari Amikom Center. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Caranya yaitu silahkan nanti Mas Bagja ya, Mas Bagja sebagai ketua kelas ini silahkan nanti diakomodir ya, nama, NIM nama ataupun email ya. Saya bukakan kemarin Amikom Center ya. Amikom Center.
Baik, ini ya. Jadi prosedur pendaftarannya ini ya, pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau personal dan per kelas. Nah, kalau misalkan, nah ini batasannya kan 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu ini pastikan sudah mendaftar semua, gitu ya. Jadi untuk ketua kelas silahkan nanti diakomodir, namanya daftar nama satu kelas ada kan? Nah silahkan nanti mendaftar di sini ya. Kemudian rule-nya, oke ini ya. Untuk memastikannya, saya juga ini ya, teknisnya seperti apa, bahannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti akan saya coba tanyakan lebih lanjut ya. Yang penting nanti coba Mas Mas ketua kelas ya, Mas Bagja nanti coba dikumpulkan semua nama satu kelas dan dikirimkan ke saya dulu, nggak apa-apa. Coba saya lihat nanti saya tanyakan ke adminnya ya, gitu. Mungkin prosedurnya sama seperti hanya ketika daftar di hardware software dulu ya, gitu. Gitu Mas, apakah sudah dipahami atau ada yang dibingungkan lagi? Ya, sudah Pak, makasih Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, untuk perkuliahan ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngerasa bandwidth-nya tidak mumpuni gitu ya, di close camp enggak apa-apa gitu ya. Di close camp enggak apa-apa gitu. Jadi begini ya, saya ingin mengajak teman-teman berpikir bahwa belajar ini adalah tanggung jawab kita masing-masing gitu ya. Jadi saya di sini akan menjadi mentor kalian, guru kalian gitu ya. Kemudian sungguh-sungguh atau tidak ya saya kembalikan ke masing-masing gitu ya. Ya. Karena yang namanya virtual ini banyak sekali godaannya ya. Termasuk saya sendiri merasakan sendiri ya ketika saya kursus gitu ya, fokus itu agak kesulitan ya. Apalagi kalau misalkan sudah punya anak seperti saya ini. Jadi harus ekstra gitu ya. Nah, makanya dipastikan menguatkan niat itu penting sekali ya supaya kita bisa lancar dalam belajar ini gitu. Kemudian apakah ada dari kalian dari SMK yang sebelumnya sudah pernah kursus ya atau menyelesaikan Cisco Academy untuk CCNA 1 ini? Ada? Oke, kalau belum ada ya kita nanti memang harus daftar semua ya. Karena kalau ada silakan nanti bisa saya konversi nilainya gitu ya. Jikalau sudah up to date ya. Karena ini materi dari Cisco selalu berkembang. Dulu itu materinya cuma 13, sekarang 17. Dan pertemuan kita secara keputusan dari pemerintah kan 14 kali pertemuan ya. Gitu. Dalam satu semester ini kelas teori ya dan praktik 14 pertemuan juga begitu ya. Baik, jikalau tidak ada pertanyaan kita awali ini ya, saya sampaikan untuk rencana ajar gini, ini akan saya upload juga. Nah ini saya sampaikan dari awal supaya semuanya tahu ya. Jadi untuk minggu pertama hari ini targetnya adalah 2 materi gitu ya. Nanti apakah sampai atau tidak gitu ya. Maka penting sekali apakah ada usulan jikalau misalkan nanti ini belum selesai, apakah kalian harus merangkum gitu atau bagaimana ya. Saya masih mencari formula
supaya kalian apa ya, mungkin kita paksa belajar gitu ya, kita paksa belajar. Kadang itu awal-awal perlu dipaksa untuk membuat sebuah kebiasaan gitu ya. Nah, nanti paling dari saya akan meminta kalian untuk menerjemahkan ya, ataupun merangkum. Kalau saya katakan merangkum gitu ya, materi Cisco banyak sekali. Mungkin lebih tepatnya ini saja, apa yang ada di slide, silakan Anda rangkum gitu ya, gitu. Karena slide ini adalah bagian dari rangkuman materi yang begitu banyak dari Cisco. Silakan Anda rangkum. Kalau misalkan ada yang belum jelas pada slide, silakan Anda bisa melengkapinya dengan mengakses situs netaka.com gitu ya. Nah, jadi poin-poinnya itu dari materi ini gitu ya. Nah, karena satu pertemuan harus 2 materi, kalau saya genjot ngomong terus itu juga tidak enak juga, tidak enjoy ya, dipaksa untuk mendengarkan itu. Justru nanti beberapa kesempatan saya minta untuk membuat kelompok ya, supaya nanti ada kesempatan untuk presentasi gitu ya. Oke. Ini total jumlah orangnya berapa ya? Kalau untuk di Meet saya 57, Pak. Tapi untuk di kelasnya sendiri itu sekitar 61 sampai 62, Pak. Oh gitu. Baik. Nah ini ya coba nanti saya petakan yang harus saya sampaikan, materi mana yang nanti untuk kesempatan kalian belajar untuk presentasi gitu ya, kemudian belajar merangkum gitu ya. Ya tujuannya adalah pemahaman kalian, menambah pemahaman kalian ya. Saya tidak sama sekali tidak bermaksud menambah beban hidup kalian gitu, enggak ya. Jadi enggak. Jadi memang kita semata-mata kita belajar, tentu yang namanya belajar ada proses penyampaian, ada proses belajar mandiri ataupun secara praktikum gitu ya. Nah, nanti akan saya bagi-bagi dengan jumlah orangnya dalam satu kelas banyak sekali gitu ya. Baik, ini 1 semester ya, 1 semester ya. Ini yang paling banyak ini minggu pertama, minggu ketiga, kemudian minggu keempat. Nah, ini minggu ke-8 ini banyak sekali materi yang harus kita sampaikan. Ujiannya ini ya. Jadi setelah pertemuan ketiga nanti ada ujian. Makanya ujiannya namanya group exam ya, group exam. Begitu. Oke. Silakan Mas, tadi apa Maulidan ya tanya, monggo. Ya Pak, ini kan minggu ini tuh 2 modul, berarti nanti minggu ini ngerangkum 2 modul juga Pak. Nah, saya sebenarnya ini gini, saya sendiri secara pribadi itu ngasih tugas itu nggak tega ya, maksudnya nggak tega gini, karena di Cisco Academy ini kalian harus ujian pilihan ganda dan juga ujian praktikum ya, praktikum. Nah ini kalau saya menambah tugas itu sebenarnya saya nggak kuat hati lah istilahnya gitu. Nah makanya nanti gini aja lah, itu materi yang belum saya sampaikan, silahkan nanti dirangkum saja gitu aja ya. Nah kemudian nanti diupload gitu ya. Tidak semuanya. Kalau misalkan bisa kita sampaikan semua, nggak perlu ada tugas. Saya pengennya gitu. Karena tugasnya udah banyak gitu. Apalagi ya tentu mata kuliah lain juga sama gitu ya. Kalau terlalu semangat itu juga nggak baik gitu ya. Ya ada waktunya istirahat juga kan kayak gitu. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Ya nanti akan saya sampaikan, ini dirangkum ya gitu aja. Baik Pak. Pak, mau tanya. Oke, Mas Radit. Ini rangkumannya pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, Pak? Soalnya kan di materinya pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Indonesia saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sekalian nambah ini ya, kosakata ya. Saya Pak. sendiri juga gitu ya. Sekalian menambah kosakata nggak apa-apa. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama.